Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga kamu semua tetap dalam keadaan sehat. Kembali lagi bersama aku di channel My Tarot Indonesia dan kali ini aku akan memberikan general reading untuk bulan Agustus 2021 khususnya untuk teman-teman yang berzodiak Leo. Sebelumnya aku ingin mengingatkan kembali bahwa ini adalah general reading, jadi energinya juga sangat-sangat general dan mungkin tidak bisa sepenuhnya resonate untuk setiap kamu yang berzodiak Leo. Tapi terlepas dari resonate ataupun tidak, mudah-mudahan kamu tetap bisa mendapatkan pembelajaran dan sisi positif dari readingan kita pada kali ini. Aku akan membagi readingan ini menjadi dua bagian. Yang pertama adalah mengenai karir dan keuangan kamu, dilanjutkan dengan kehidupan asmara kamu. Oke, kita akan langsung mulai dengan readingan yang pertama mengenai karir dan keuangan kamu para Leo. Aku ingin mengucapkan terima kasih banyak juga untuk semua teman-teman yang selama ini sudah mendukung dan mensupport channel My Tarot Indonesia. Aku berharap semoga video-video readingan yang ada di channel ini bisa bermanfaat untuk kehidupan kamu. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah memberikan kritik dan sarannya. Aku mohon maaf apabila di video-video readingan yang aku berikan masih terdapat banyak kekurangan. Tapi aku berharap kedepannya aku bisa terus memperbaiki diri dan bisa terus memberikan video-video readingan yang lebih baik ke depannya untuk kamu dan bisa bermanfaat untuk kehidupan kamu. Oke? Oke, di sini kita sudah ada 10 kartu ya untuk karir dan keuangan. Ada Five of... Oke, ini aku rapikan dulu aja. Sebentar. Ada Five of Swords, Page of Cups, Four of Swords, Death, dan Five of Pentacles. Di bawah kita ada Hangman. Ada Nine of Swords, Ten of Pentacles. Ups, ini kebalik ya. Ten of Pentacles, King of Wands, dan The High Priestess. Di bottom of the deck kita ada Queen of Cups. Oke, Queen of Cups di bottom of the deck. Queen of Cups. Ya. Oke, sebentar. Oke, untuk teman-teman Leo, 5 kartu yang di atas ini adalah mengenai karir kamu di bulan Agustus ini. Aku melihat di sini ada beberapa dari kamu mungkin mengalami kelelahan mental ya di sini, mengalami kelelahan mental, mengalami kelelahan pikiran juga. Di sini juga ada beberapa dari kamu yang sepertinya mulai merasa ya bisa dibilang mulai merasa jenuh dengan pekerjaan kamu mulai merasa bosan dengan rutinitas pekerjaan kamu. Mungkin karena penyesuaian sistem kerja juga ya, mungkin beberapa dari kamu yang terpaksa WFH ataupun malah kamu harus tetap WFO walaupun situasi sedang tidak memungkinkan eh, karena kebijakan perusahaan dan sebagainya. Oke, beberapa dari kamu mungkin juga mulai berpikir untuk meninggalkan pekerjaan kamu. Kamu merasa mungkin situasi di lingkungan kantor kamu sudah tidak terlalu kondusif. Mungkin kamu mengalami konflik dengan teman kerja kamu. Mungkin lingkungan tempat pekerjaan kamu tidak banyak ya, kalau kita hubungkan dengan pandemi ya mungkin sudah tidak terlalu kondusif ya, mungkin banyak yang terkena penyakit sehingga kamu merasa khawatir dan sebagainya seperti itu. Intinya ada cukup banyak nih dari kamu yang mengalami kebimbangan antara ingin melanjutkan pekerjaan yang kamu miliki sekarang atau berganti ke pekerjaan yang lain. Oke. Nah, di sini saran yang bisa aku berikan ini terkait banget dengan bottom of the deck kita, yaitu Queen of Cups. Kamu lihat kembali kepada intuisi kamu ataupun kata hati kamu. Kata hati kamulah yang nanti akan yang sebenarnya tahu hal apa yang paling terbaik untuk kamu. Kamu harus memastikan dulu apakah kamu memiliki pikiran-pikiran semacam ini karena kelelahan mental kamu ataupun kelelahan pikiran kamu karena rutinitas pekerjaan yang sehari-hari membuat kamu lelah, ataukah memang ini tanda-tanda yang sudah nyata memang ini saatnya kamu memilih pekerjaan yang mungkin bisa lebih cocok untuk kamu seperti itu. Dengarkan kata hati kamu karena kata hati kamulah yang sebenarnya bisa memberikan petunjuk. Aku hanya menyampaikan apa yang ada di readingan ini, tetapi terlepas dari itu, mudah-mudahan kamu tetap bisa mendapatkan keputusan yang paling baik. Oke, untuk kelangsungan karir kamu. Yang pasti adalah
Kamu harus menemukan dulu akar dari kebimbangan yang kamu alami tersebut. Oke, dan dari situ setelah mendengarkan kata hati kamu, aku yakin kamu bisa mengambil keputusan yang paling bijak dan paling terbaik untuk diri kamu. Good luck untuk kamu ya, para Leo. Dan untuk keuangan kamu di sini, aku melihat dari kelima kartu yang di bawah. Di sini aku melihat sebagian besar dari kamu ya, mungkin baru saja bisa dikatakan baru saja melakukan pengeluaran yang cukup besar di sini. Oke, di sini ada The Hangman, ada Ten of Pentacles, ada Nine of Swords juga. Kamu baru saja membuat pengeluaran yang benar-benar cukup besar lah istilahnya. Jumlahnya cukup signifikan. Istilahnya cukup mengguncang keadaan ekonomi kamu ya. Bukan mengguncang gimana sih istilahnya, cukup kerasa lah istilahnya untuk keadaan ekonomi kamu. Mungkin di bulan-bulan sebelumnya ya. Oke, mungkin pendapatan tidak terlalu lancar, tapi pengeluaran kamu itu sangat besar. Sehingga di sini kamu merasa cukup was-was, kamu merasa cukup khawatir dengan keadaan keuangan kamu. Di sini perlu aku tekankan, kamu tidak perlu merasa khawatir, karena di sini di satu sisi Ten of Pentacles ini juga Ten of Pentacles ini mengarah kepada pengeluaran besar yang kamu lakukan sebelumnya, tetapi juga berarti bahwa kondisi ekonomi kamu seiring waktu nanti akan membaik kembali. Jadi kamu tidak perlu khawatir di situ. Karena Ten of Pentacles pada dasarnya itu berarti keadaan ekonomi yang melimpah. Oke, tetapi di sini aku mengaitkannya dengan pengeluaran sebelumnya. Di masa depan ekonomi kamu akan melimpah kembali. Oke, semoga di bulan ini atau paling tidak di bulan-bulan berikutnya. Kamu tidak boleh putus asa, kamu tidak boleh ada baiknya kamu jangan terus-terusan berpikir negatif dan hilangkan semua kekhawatiran kamu karena keadaan pasti akan membaik seiring waktu. Oke. Di sini ada King of Wands sama The High Priestess juga. Di sini mungkin kalau aku lihat mengapa kamu harus melakukan pengeluaran yang sangat besar di bulan-bulan sebelumnya. Mungkin semesta ingin mengajari kamu sesuatu. Oke, aku nggak tahu, aku tidak bisa memastikan pengeluaran besar macam apa yang kamu lakukan sebelumnya. Apakah ini berhubungan dengan investasi kamu? Apakah ini berhubungan dengan bantuan kesehatan yang kamu berikan kepada keluarga kamu karena sangat mendesak dan sebagainya? Aku belum bisa memastikan, tapi sekali lagi ini salah satu cara semesta untuk memberikan pelajaran yang sangat berharga untuk kamu. Pasti ada suatu pelajaran yang bisa kamu dapatkan dari pengeluaran yang sangat besar seperti itu. Oke, jika ini memang pengeluaran yang mungkin berhubungan dengan investasi, yang artinya investasi tidak sesuai dengan ekspektasi kamu, berarti ini saatnya kamu bisa belajar untuk lebih berhati-hati dalam berinvestasi ataupun membuat pengeluaran untuk hal-hal investasi ataupun hal yang belum kamu bisa pastikan kebenarannya seperti itu, agar kamu lebih bijak lagi. Oke, jika ini memang berhubungan dengan pengeluaran yang memang tidak terhindarkan, mungkin semesta ingin mengajari kamu agar lebih bijak dalam mengatur pengeluaran ataupun mengatur anggaran bulanan kamu, sehingga kedepannya kamu bisa mengatasi keuangan kamu ataupun kamu bisa menyisihkan dana cadangan sehingga kamu tidak perlu merasa khawatir seperti ini lagi. Oke, tapi sekali lagi tidak ada yang perlu kamu khawatirkan, semuanya akan kembali baik seiring dengan waktu. Oke, tetap positive thinking Leo. Aku berdoa yang terbaik untuk karir dan keuangan kamu. Oke. Cukup sekian untuk readingan kita mengenai karir dan keuangan kamu, para Leo. Aku akan lanjutkan dengan asmara ya, yang kedua. Oke. Untuk asmara kamu, para Leo, aku akan ambil 10 kartu juga. Oke, di sini kita tadi ada yang terbuka kalau aku lihat. Oh, nggak ada ya? Oh, ada nih. Oke, ini aku rapikan dulu. Ada Six of Swords, Three of Wands, Queen of Pentacles, dan Knight of Pentacles. Oops. Knight of Swords. Kemudian 5 kartu lagi. Woods, ada yang terlempar. Nanti aku ambil ya. Oke. Oke.
Di bottom of the deck kita ada Wheel of Fortune. Bottom of the decknya ini ya teman-teman. Oke. Lihat. Kelihatan semua ya. Oke, untuk teman-teman Leo, di sini kita lihat bottom of the decknya dulu ya. Di sini ada Wheel of Fortune, ada suatu siklus baru, ada suatu pembaruan dalam kehidupan asmara kamu, yang di situ akan bisa membawakan suatu keadaan yang tidak terduga ataupun membawakan suatu transformasi yang selama ini kamu harapkan. Intinya adalah perubahan ataupun suatu siklus baru ke arah yang lebih baik di situ. Oke. Nah, di sini aku akan berikan reading untuk yang kelima kartu di atas terlebih dahulu. Ini untuk teman-teman Leo yang saat ini masih dalam proses pencarian ya. Proses pencarian si dia yang suatu saat bisa menemani hidup kamu nanti. Di sini aku melihatnya di bulan Agustus ini adalah saat ya bulan yang benar-benar pas nih untuk kamu untuk kembali aktif ya, untuk kembali aktif bersosialisasi di sini. Jadi apabila kamu di bulan-bulan sebelumnya kamu sudah banyak galau, kamu sudah banyak menutup diri, mungkin beberapa dari kamu baru putus, beberapa dari kamu barusan menyudahi hubungan yang kurang baik ataupun hubungan yang toksik. Nah, ini bulan yang tepat nih untuk kamu membuka diri kamu kembali terhadap dunia luar. Oke, bukan berarti kamu harus pergi keluar kemana-mana ya. Tentunya disesuaikan dengan situasi dan kondisi lingkungan kamu karena kita lagi pandemi, ingat. Maksud aku di sini adalah bersosialisasi adalah membuka diri kamu kembali untuk bertemu dengan orang-orang baru. Oke? Mungkin dengan lingkungan pertemanan kamu yang sempat kamu putus kontak ataupun sempat tidak kontak lama karena kamu sedang menyembuhkan diri sebelumnya di bulan-bulan sebelumnya. Intinya di sini adalah lakukanlah aktivitas yang memungkinkan kamu terhubung kembali ke dunia luar. Oke, karena di sini aku melihat bisa jadi orang yang kamu tunggu-tunggu selama ini datang dari lingkungan terdekat kamu ya. Di sini ya kalau aku lihat. Di sini ada Wheel of Fortune ya, sekali lagi suatu siklus yang baru ataupun suatu pembaruan. Dia bisa datang dari lingkungan terdekat kamu. Jadi bisa lingkungan pergaulan kamu, lingkungan sahabat kamu. Mungkin kamu dikenalkan dengan teman-teman dari teman-temannya mereka. Dan bisa jadi salah satu dari mereka itulah sebenarnya adalah orang yang selama ini yang kamu nantikan seperti itu. Oke, tapi memang syarat pertamanya tentunya kamu harus berani dulu nih membuka diri kembali terhubung dengan dunia luar karena selama ini mungkin kamu sudah banyak menutup diri. Oke. Pastinya aku tidak bisa memastikan apakah kamu langsung menemukan orang tersebut ataukah kamu sudah siap ketika memang orang tersebut datang. Karena kembali lagi ini kendali ada di tangan kamu. Tapi pastinya ini adalah langkah pertama yang bisa kamu lakukan agar kehidupan asmara kamu ataupun proses pencarian kamu di bulan Agustus ini ataupun bulan-bulan berikutnya bisa sesuai dengan harapan kamu nantinya. Oke? Good luck dan tetap semangat untuk kamu para Leo. Oke, untuk yang kelima kartu di bawah ini adalah khusus untuk teman-teman Leo yang saat ini sedang dalam suatu hubungan dengan istilahnya sudah mempunyai pasangan lah ya, seperti itu. Nah, untuk kehidupan asmara kamu di bulan Agustus ini, mungkin di sini kamu harus benar-benar aware ya, bisa dibilang aware, bisa dibilang waspada dengan pemikiran kamu sendiri, antara pemikiran kamu ataupun pemikiran dia. Karena di sini aku lihat bisa saja kamu sedikit mengenang masa lalu di sini. Ada Seven of Swords melihat ke belakang. Mungkin kamu, walaupun kamu sudah berada dalam suatu hubungan nih ya, dan kamu sangat merasa bahagia sih kalau aku lihat di sini ya, ada Ten of Cups. Kamu merasa terpenuhi, kamu merasa lengkap lah istilahnya, kamu merasa bahagia. Kamu merasa memang dalam hubungan ini kamu benar-benar bisa menjadi diri kamu yang seutuhnya. Kamu benar-benar merasa dia adalah orang yang benar-benar mengerti kamu apa adanya. Tetapi bisa saja nih ya, ada di satu masa ya, di bulan ini kamu bisa keinget kembali sedikit dengan masa lalu kamu. Oke, Seven of Swords. Entah mantan kamu, entah gebetan kamu, entah orang yang dulu pernah kamu sayang tetapi akhirnya meninggalkan kamu ataupun sebaliknya. Oke, bisa ada sedikit-sedikit rasa seperti itu. Dan mungkin saja ini bisa sebaliknya, ini yang dia rasakan seperti itu. Oke. Nah, di sini adalah intinya tidak perlu baper, tidak perlu sampai dibawa perasaan. Kamu harus dengan berlapang dada lah istilahnya ya. Dengan berlapang dada menerima bahwa perasaan itu sangat wajar. Oke, tetapi itu sama sekali tidak mendefinisikan kebahagiaan yang kamu rasakan di hubungan ini.
Oke, aku yakin kamu ngerti maksudnya. Karena kadang nih ya, mungkin kita menganggap dia masih kadang ingat mantan dia nih, berarti dia masih suka nih sama mantan dia nih, berarti dia masih mau balikan nih. Bukan loh ya, bukan seperti itu. Oke, ada saatnya memang mungkin kita bisa aja teringat kepada masa lalu, tetapi selama itu tidak menghambat kita untuk maju ke depan dan berbahagia di masa sekarang, itu sama sekali bukan sesuatu yang perlu kita khawatirkan. Oke? Di sini mungkin Wheel of Fortune di sini kenapa kamu bisa merasakan perasaan-perasaan seperti itu? Mungkin tujuannya adalah semesta ingin menyeimbangkan kembali hubungan kalian. Oke, mungkin selama ini hubungan kalian benar-benar, aku lihat di sini hubungan kalian itu cenderung stabil ya, tidak terlalu banyak konflik, tidak terlalu banyak drama. Tetapi mungkin kadang drama ataupun sedikit konflik, sedikit perbedaan pendapat itu diperlukan. Bukan berarti kalian harus berantem berantem gampar-gamparan juga sih. Itu terlalu ekstrim juga sih. Intinya adalah kamu harus memaklumi bahwa diri dia yang ada sekarang dan diri kamu yang ada sekarang itu tidak terlepas dari masa lalu yang pernah kalian hadapi. Oke, dan itu sangat wajar ketika kalian bisa mengingat di sewaktu-waktu walaupun kalian sudah berbahagia bersama. Jadi tidak perlu baper, tidak perlu merasa khawatir dengan pikiran-pikiran semacam itu. Anggaplah itu adalah pengingat kalian, pengingat masa lalu kalian, dan suatu pembelajaran pembelajaran yang berarti bagi kalian sehingga kalian sekarang bisa berbahagia kembali bersama. Oke, kamu ngerti ya maksudnya ya. Nah, kalau kamu berhasil istilahnya mengatasi hal itu dengan pola pikir yang seperti itu, ini akan membawakan suatu transformasi yang besar untuk kelangsungan hubungan kalian gitu. Istilahnya hubungan kalian itu menjadi jauh lebih stabil dan jauh lebih langgeng. Karena kalian tuh masing-masing sudah menerima gitu loh, bahwa kalian tuh masing-masing ada masa lalu, tetapi itu sama sekali nggak mendefinisikan kebahagiaan kalian yang sekarang. Oke, jadi mungkin ada saat-saatnya kalian merasa agak sedikit nggak nyaman di bulan-bulan ini. Jadi, tapi sekali lagi, kalau kamu berhasil mengatasinya, pasti aku yakin hubungan kalian akan jauh lebih bahagia. Jadi good luck untuk kamu para Leo, aku yakin pasti kamu bisa mendapatkan yang terbaik. Oke teman-teman, cukup sekian untuk readingan kita pada kali ini. Semoga resonate dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali di video-video readingan selanjutnya. Terima kasih dan semoga semesta selalu menyertai kita.